kamu tetap berada di tempat yang paling aman kalau kamu itu mengikuti aku. Aku tidak ada di kandang 99 itu, aku tuh bersama dengan satu itu, meskipun waktu kamu keluar, kamu kan lihat jurang, kamu harus turun bersama dengan aku. Lebih enak berada di dalam kandangnya domba. Atau mungkin kamu akan ketemu serigala, siapa tahu salah satu ekor itu yang memang terhilang itu sedang di mulutnya serigala sudah mau dikunyah. Kamu harus lawan taringnya. You are still safer with me. Kau lebih aman dengan saya daripada kamu tidak berbuat apa-apa. Nama itu yang menyelamatkan setiap orang berdosa. Nama itu yang melindungi kami ketika kami berdoa. Nama itu yang menghiburkan hati kami ketika hati kami kecil, ketika putus asa. Dan nama itu juga yang terus menjadi pengagungan, kekaguman kami senantiasa. Makasih ya Yesus, that name is so powerful. Makasih Tuhan untuk nama yang indah, yang menjadi hari ini keselamatan kami. Hamba berdoa secara khusus Tuhan, pada hari ini yang sedang Kau tentukan, di rumah Tuhan Kau akan membuat hati hidup kami berbenah, untuk diperlengkapi dengan firman-Mu. Tapi sebelumnya kami berdoa di hari Dirgahayu Indonesia, agar negara kami Kau berkati, Kau jauhkan dari malapetaka, baik itu bencana alam atau ekonomi. Hamba berdoa setiap anak-anak Tuhan dulu Tuhan, tunjukkan pertolongan-Mu. Lalu kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk seluruh rakyat Indonesia menyeluruh, biarkan di mana ada gereja yang berdoa, di situ ada susu dan madu. Bapa, Engkau tetaplah Allah yang memberi makan umat-Nya. 5.000 orang makan dari 5 roti 2 ikan, Kau tidak berubah ya Yesus. Kau berkati negeri ini, berkati pemerintah kami, presiden, kabinetnya, semua instansi pemerintah. Hamba berdoa supaya Engkau memberi mereka roh takut akan Allah. Dan berikan pada mereka ya Tuhan Yesus hikmat-hikmat yang baru untuk bisa menyelesaikan problema bangsa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Urapi kami dan sesi hari ini ya Tuhan Yesus saat firman dibagikan. Sembunyikan hamba di balik salib-Mu dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Glory to God. Puji Tuhan. Mari kita sekarang baca dulu ayat firman Tuhan, kita pelajari, kita dapatkan dulu proteinnya. Ya, sebelum kita mendengarkan kesaksiannya. Lukas 15, ayat 8-10, 3 ayat saja perumpamaan tentang dirham yang hilang. Udah? Atau perempuan, kita baca sama-sama yuk, 1, 2, 3. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena 1 orang berdosa yang bertobat. Ayat 8, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Kenapa Tuhan melambangkan perempuan? Ya banyak alasan. Ilustrasi ini mungkin bicara tentang ibu rumah tangga kehilangan 10 koin berharga. Dan jika ia kehilangan 1 di antaranya, tidakkah ia akan menyalakan pelita dan menyapu seisi rumahnya untuk mencari dan mencermat hingga ia menemukan? Tapi perempuan juga bicara tentang gereja. Gereja yang hilang adalah gereja yang tidak memberitakan Injil secara sengaja kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sedangkan seorang jiwa yang terhilang adalah mereka yang belum menerima Injil. Dilambangkan pakai perempuan, Tuhan itu tidak ada keisengan. Pasti itu juga melambangkan gereja. Gereja harus menangkap isi hati Allah. Bahwa 1 jiwa itu berharga. Jemaat mula-mula yang dulu namanya pemasa-remasa, karena saya mulai dari muda-mudi, saya sendiri waktu itu umur 20-an, malah justru di Surabaya ini saya sudah cukup tua, karena saya sudah menikah, waktu saya memimpin pemasa-remasa. Waktu saya memimpin dari zaman Ungaran dan Salatiga, saya masih bujangan malahan. Di situ ada Pastor Yohanes, Pastor Lipi. Pastor Yohanes itu murid saya yang pertama di Indonesia yang saya muridkan demi Tuhan. Pastor Moro, Pastor Benny yang di Jakarta, ya, ada juga sekarang yang di Balikpapan bersama dengan Pastor Yudi namanya Pastor Danu. Ada banyak, ada gelombang-gelombang yang saling menyusul dalam kebangunan rohani gereja kita. Dulu kita muda-mudi, sekarang sudah menjadi bapak-bapak. Bahkan pada waktu kebangunan rohani melanda, seperti yang saya jelaskan di kebaktian pertama, di kalangan umumnya orang tua, sebagian sudah meninggal. Itu 20 sekian tahun yang lalu loh.
Kenapa saya cerita hari ini? Pastor Albert minta saya untuk banyak ceritakan ke Surabaya Selatan. Karena kita ini sumur yang tidak pernah tertutup. Luapan air itu memancar terus. Tapi kita harus terus diingatkan akan sejarah dan supaya value dan nilai itu tidak hilang. Dan saya termasuk seorang sejarahman. Saya melihat itu semuanya, makanya saya bisa bercerita. Lebih baik saya ceritakan supaya yang baru tahu, yang lama tak lupa. Anak-anak pemasa-masa, waktu saya pimpin dulu, mereka tahu, kok Philip ini jiwa-jiwa melulu. Saya dulu dapat komplain dari anak-anak muda, kenapa sih kok jiwa-jiwa aja? Saya bilang, itu intinya, itu adalah center hatinya Tuhan soalnya. Karena itu adalah pusat hati Bapa. Kita tidak boleh fokus pada 10 dirham saja, tapi satu yang hilang itu yang harus dicari, sapu seluruh rumah, nyalakan pelita. Justru kalau kita itu visinya jiwa-jiwa, pelita kita nyala. Pelita bisnisnya nyala, pelita hubungannya, relasinya jalan, bahkan terjadi perjodohan. Padahal bukan itu yang dicari. Kalau kita datang ke gereja cari jodoh, cari pasangan, malah ketemu yang bukan-bukan. Tapi kalau kita cari Tuhan, segala sesuatu ditambahkan. Pelitamu malah nyala. Malah nyala. Tidak semua dari tokoh-tokoh kebangunan rohani awal-awal zaman pemasa-remasa itu semua jadi pendeta. Banyak. Itu golongan ke-1, first batch itu dari situ. Sebenarnya dari situ paralel dengan yang terjadi di Ungaran. Jadi sebenarnya waktu itu saya menjadi orang tengah di 2 dunia. Saya pindah Surabaya. Terjadi sesuatu, tapi sebelumnya yang di situ kejadian tidak pernah berhenti. Di situ kejadian, keluaran, imamat, bilangan, terus terjadi ulangan. Terjadi kebangunan. Dari inilah pastor-pastormu hari ini. Pastor Fuji, itu salah satu dari 100 orang yang waktu itu dapat berita, waktu kita lagi ibadah, berita buruk, bom ditemukan. Tapi nanti ini saya simpan aja cerita ini waktu nanti kita buka di Grand City, di pusat. Nanti bulan Oktober saya cerita ini. Kalau Tuhan izinkan September saya ceritain bagian timur, yang Gor Kertajaya KKR itu seperti apa. Itu banyak ceritanya, Anda tidak tahu. Waktu itu ceritanya pertama kali kita KKR tanpa publikasi, tanpa sosial media yang belum zamannya. Apa aja yang telah terjadi. Tapi saya mau reserve cerita yang selatan itu di selatan. Itu mereka tanya sama saya, kenapa sih kok Philip mau jiwa-jiwa justru satu-satu dapat pasangan. Jiwa-jiwa satu-satu, lihat. Nggak semua jadi pendeta tuh. Tapi banyak juga hari ini hamba Tuhan dari generasi itu. Tapi banyak jadi pengusaha. Kamu masih SD waktu itu. Ya Desi. Masih. Saya visit ke sekolahnya dulu. KKR di situ. Kakak-kakaknya, mana kakak-kakaknya? Tadi saya lihat kakak sulungnya. Nah itu anak mahasiswa saya itu dulu di dalam youth kami di situ. Jiwa-jiwa terus, tapi sekarang Anda pengusaha. Pelitamu justru nyala. Usaha cuma satu bidang menjadi banyak. Karena Tuhan memultiplikasinya. Tidak heran, pohon nggak mungkin jatuh jauh dari buahnya, nggak mungkin karena pohon nggak jatuh. Buah yang jatuh nggak jauh dari pohonnya. Jikalau Tuhan memberkatimu dengan misi, usahamu pun akan alami multiplikasi. Itu nggak usah diminta. Kebajikan kemurahan itu sendirinya mengikuti. Pelitamu nyala. Justru nggak padam. Zaman dulu ada sebagian, nggak semua. Sebagian tanya sama saya, sekarang jadi mengerti. Kenapa sih kok Philip jiwa-jiwa? Panggilan akrab mereka terhadap saya itu Ko Philip. Jadi kalau ada orang ngomong Ko Philip, itu saya sudah tahu itu dari zaman tahun 2000. Kalau mereka panggil saya Philip. Philip itu dari zaman Ungaran. Gitu ya, nggak tahu kenapa mereka manggil gitu kalau yang di Jawa Tengah. Ini adalah generasi-generasi kebangunan rohani. Tapi sekarang mereka ngerti kenapa jiwa-jiwa. Karena pelitamu justru nyala. Saya tahu itu harus tekan tombol penginjilan, baru segala macam urapan diberikan. Saya paham itu bukan karena saya penginjil, karena saya nangkep hati Tuhan. 2003 dalam sebuah doa hari Senin siang,
Saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus secara pribadi, secara intim sekali. Disitulah muncul visi kita mendirikan 1000 gereja lokal yang kuat dengan 1 juta murid Kristus. Bukan hanya jiwanya, Tuhan kasih kontainernya, kasih lumbungnya. Gerejanya mesti kuat untuk bisa retainer mereka, untuk bisa memuridkan, untuk bisa menjadikan mereka rasul-rasul dan murid-murid Kristus yang diurapi, menjadikan mereka penjala-penjala manusia berikutnya. Ngerti aku jadi ingat 2003 ditambahkan amunisinya, visi jadi jelas sekali, tetap jiwa-jiwa. Gereja kita tuh tetap itu. Karena gereja kita bukan dipimpin oleh seorang evangelis. Gereja kita ini rasuli, apostolik, profetik, mengerti waktu-waktunya kapan kita cikivan, kapan kita apa, kapan kita bicara tentang keluarga. Tetapi nafasnya itu tidak bisa enggak. Paulus berkata pada Timotius, sekalipun kamu seorang gembala, Timotius itu gembala banget. Kalau Paulus itu rasul, bapak gereja, dia itu perintis-perintis gereja, church planter dia. Timotius itu ayomi Efesus. Tapi Paulus bilang sama dia, you always must do the work of an evangelist. Itu luar biasa kata-katanya di surat Timotius sebelum Paulus mati. Lakukan pekerjaan seorang pemberita Injil. Never forget that intisari dari segala sesuatu yang kita lakukan, termasuk kita bisnis di mana, kita sekolah di mana, kebaktian 2 tadi saya sudah panjang lebar jelaskan. Bukan kebetulan kau kuliah di kampus itu. Karena itu musim, bukan hanya musim itu dapat gelar. Musim itu kau bangun hubungan, buktinya masih ada reuni itu suatu hari. Dan kalau reuni itu bukan karena Tuhan, cinta lama bisa membara, bahaya. Tapi kenapa kita ditaruh di kota tersebut? Apa kebetulan? Elmi dulu kamu di Vancouver, sekarang anakmu, anak Anda, sekolah di mana? Sekarang ejeng-ejeng di mana? Pakai gitar, pimpin pujian di mana? Vancouver, Kanada. Dulu sekolah di Vancouver, dimenangkan di Vancouver, dimasuk di CG saya, waktu saya masih CGL, di situ saya pegang beberapa CG. Sekarang anaknya, begini di mana? Di sana. Bukan kebetulan, semua itu ada, selalu akan ada kelanjutan. God is the God of continuation. Tuhan kita itu tidak pernah tua. Tuhan kita itu selalu hidup, selalu nyata. Saya ingin Anda mengerti ini. Justru demi mencari 1 dirham itu pelitamu akan nyala. Ada orang tanya sama saya, Pastor Philip, kenapa kerohanian Anda bisa terjaga setelah puluhan tahun? Kita nggak boleh ngomong tentang diri sendiri, artinya kita nggak bisa menilai diri kan, orang lain yang menilai kita. Seorang teman, bukan orang GMS, berkata, you've been consistent. Nah itu sesuatu buat saya seperti, bukan sesuatu yang saya cari, tapi juga suatu peneguhan yang jadi berkat dalam kehidupan. Iya, ya orang lain bisa lihat kita konsisten enggak. Puluhan tahun sudah, your message is still the same. God and people. Saya bilang, kenapa? Apa yang membuat kerohanianmu? Ya itu. You just said it. Saya bilang, kamu barusan mengatakannya, mengucapkannya. Itulah rahasianya apa? Konsistensi. God and people. Itulah sebabnya hidupku terus ada di relnya Tuhan. Saya ingin Anda mengerti bahwa GMS Surabaya Selatan, gedung ini belum ada dulu. Bukan gedungnya, spiritnya. Anda itu sekarang sedang beribadah di atas sumur yang masih ada airnya. Sumur yang mengalir terus memancar sampai kehidupan kekal. Dan dari sumur itu banyak orang akan masih minum nanti kemudian hari dan mendapatkan hidup kekal. Yaitu Injil yang kita beritakan. Gereja ini bukan ini gedungnya. Gedungnya bisa berubah, spiritnya jangan. Pelitamu tetap nyala. Saya jadi ingat, dulu ada suatu show di televisi, saya nggak mau sebut namanya. Nyalakan pelitanya. Nggak tahu ya. Zaman-zaman kita belum YouTube-an, itu masih semua pakai televisi boxan. Kita semua lihat itu kan jam-jam tertentu, kalau lagi viral zaman itu kan semua nonton itu. Nyalakan lampunya. Nah, coba ngomong kanan kirinya, nyalakan pelitanya. Visi jiwa-jiwa, bilang gitu. Amin, kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Justru nyala. Coba lihat, gereja yang sudah tidak lagi mengutamakan penginjilan. Padam semuanya, dan orang mudanya pun hilang semua. Tak terkecuali tempat yang pernah mengalami kebangunan rohani seperti Korea yang pernah melihat jaya-jayanya termasuk Yoiduful Gospel, Yonggi-cho. Tapi ketika kalau gereja seluruh negeri sudah tidak lagi menjadikan itu fokus utamanya, tetapi lebih kepada liturgi, lebih kepada peraturannya saja. Sayang ya, anak muda pun akan hilang. Terjadi kemerosotan akhlak pada bangsa itu.
gereja, pengusaha orang Kristen, bidang usaha yang ditekuni oleh mereka. Apapun itu juga, whatever it is your planning, rencanamu, pelitamu akan padam. Padam. Kalau bukan karena dirham, kau mencari dirham yang hilang. Amin Bapak Ibu. Jangan berkata Tuhan make me rich, bisnis yang Anda miliki. Bukan, tapi Tuhan pakai aku menjadi bendahara kerajaanmu. Tuhan tidak minta seluruh uangmu, tapi harus punya motivasi begitu. Kalau kita punya masa muda, kita sekolah di mana Tuhan? Aku memang lagi berusaha untuk S1, S2, tapi bukan itu. Aku berdoa supaya Engkau menjadikan aku pejalan manusia. Jangan-jangan nanti cum laude lulusnya. Jangan-jangan begitu. Jangan berdoa untuk suksesmu. Berdoa untuk dirham itu. Satu dirham itu, saya ingin supaya Anda mengerti hati Tuhan. Ibadah sebelum ini tadi saya sampaikan. Yang ku kehendaki. Sorry, kebaktian satu sih. Yang ku kehendaki adalah mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan itu bukan hanya mengenal, tahu tentang Tuhan. Mengenal Tuhan itu mengenal isi hatinya. Saya ini sekarang sedang menyebarkan roh pengenalan akan Tuhan. Pengetahuan sih Anda sudah tahu ini. Anda sudah pernah dengar. Tapi kenapa waktu saya bicara Anda masih merasa terketuk hati? Ini berarti roh pengenalan sedang berbicara. Satu dirham itu. Membuat pelitamu nyala. Kita baca lagi. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham dan jika ia kehilangan satu di antaranya tidak menyalakan pelita. Dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Saya kok yakin waktu dia mau cari dirham, Tuhan pasti akan memastikan semua electricity ada. Semua peluru di situ. Tuhan pasti memastikan, karena Tuhan yang berkepentingan, jiwa itu bukan kepentingan kita. Saya ada cerita di ibadah-ibadah yang lainnya. Saya ini orangnya beda dulu, beda sekarang. Dulu waktu saya belum kenal Tuhan, saya itu cuek. Saya urusi urusan saya, Anda urusi urusan Anda, jangan saling mengurusi. Saya itu dulu gitu orangnya. Tapi Tuhan ubah total. Udah total. Karena saya tahu, saya begini hari ini itu adalah karena kepentingan Tuhan. Saya disuruh saya disuruh oleh Tuhan untuk bisa memberitakan Injil. Itu bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendaknya itu kerinduannya sebelum itu menjadi kerinduan saya. Detik di mana saya agree, setuju dengan Tuhan, di situ ada power. Waktu saya mulai mengadopsi hatinya, hatiku berkembang, mengembang ke kanan kiri. Yesaya 54, keturunanmu memperoleh bangsa-bangsa. Itu Tuhan semua. Tugas kita adalah percaya, agree, dan tugas kita bukan hanya yakin, tapi sepakat dulu dengan Kristus. Saya percaya loh, kalau kita menjalankan apa yang Tuhan inginkan, itu electricity-nya pasti PLN-nya ada. Gak mungkin waktu dia nyalakan, gak ada lampunya. Atau kalau dia nyalanya pakai api, apinya padam. Gak mungkin, Tuhan berkepentingan, api itu akan nyala. Saya yakin kalau yang perempuan ini disuruh oleh suaminya, cari dirham yang hilang, dirhamku itu. Si istri berkata, ya sudahlah gitu aja, mereka bisa geger. Tapi kalau si istri setuju dengan sang suami berkata, dirhammu adalah dirhamku, umatmu adalah umatku. Wow! Itu suami. Itu Boas yang kaya raya di Rut itu. Pasti memastikan waktu Anda nyalakan lampu, kalau ini zaman modern pakai listrik, pastikan listriknya itu nyala, meterannya nggak masalah. Kalau itu pakai api, dia pastikan semua ada di sana yang dibutuhkan. Kayu bakarnya. Itu bukan dirham si perempuan, itu dirham suaminya. Perempuan zaman dulu tidak berpenghasilan. Di zaman Yesus mereka semua bergantung penuh pada suaminya, belum zaman emansipasi. Itu dirham sang suami. Jiwa itu milik Tuhan. Aku pun diubah hari ini. Itu karena Kristus, karena saya ini orangnya cuek. Saya ini orangnya cuek. Dari kecil loh ya, gimana enggak. Tinggal di luar negeri, besar di luar negeri. Dari umur 6 saya di Taiwan. Makan itu saya gak peduli orang lain. Pokoknya saya makan dulu, sudah selesai, sudah. Dan saya juga gak kepingin makananmu. Saya dulu orangnya gitu. Sangat individualistis, tinggi, cedok. Tapi hari ini, I don't only live for God, saya tidak hanya hidup untuk Tuhan. Saya dan istri saya ajari ke anak-anak, kita juga hidup untuk jemaat. Gak bisa puaskan semua orang, keinginannya gak bisa lah. Orang pengen ini, orang pengen itu, semua keinginan kalau kita penuhi ya, kita gak jadi diri sendiri. Tapi kita tahu, bottom line di hati, kita mengasihi jemaat dulu. This is so not me. Ini bukan saya, this is so not me. This is so not me. Tapi Tuhan itu, saya tahu, ini Tuhan yang berkepentingan. Saya cuma menyerah. Tapi kalau saya tidak menyerah, saya akan jadi Yunus yang parah. Saya tahu Tuhan ini kehendak-Mu. Tahukah itu kehendak Tuhan untuk kita memenangkan jiwa? Sadarkah itu kehendak Bapa? Dia sudah terlanjur utus putranya yang tunggal mati. Jadi jiwa itu sudah dibeli.
cuman belum kembali. Nunggu siapa? Nunggu you and me. Nunggu you and me. Saya ingin Anda mengerti satu ayat ini powerful. Saya kupas gini aja Anda mengerti. Sekarang ada satu tokoh yang tidak kelihatan dalam cerita ini. The husband. The husband. Dan dia menyapu seluruh rumah dan mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dan kalau ia sudah menemukannya, ia panggil sahabat-sahabatnya. Dipanggil semuanya tetangga-tetangganya. Sahabat atau enggak kenal, panggil semuanya serta berkata, bersukacitalah bersama dengan aku sebab dirhamku yang hilang itu telah aku temukan. Dia pasti akan banyak cerita. Bahkan pertobatan sudah terjadi dekade-dekade yang lalu. Seperti hari ini saya mau cerita tentang Pastor Thomas, yaitu Pastor Ko Chen. Saya tetap akan ceritakan. Saya masih merasakan sukacita Tuhan sih. Jangan ngomong aja sama Pastor Ko Chen, lagi saya rasan-rasan. Dia sekarang mungkin lagi ada di pedalaman Sulawesi mana lagi merintis gereja berikutnya, saya nggak tahu. Kita itu saking sibuknya sekarang di kilometer yang berbeda, di katulistiwa sini, katulistiwa situ. Kita beda-beda. Saya tadi pagi kangen sekali sama Pastor Yudi, pastor kita yang bundar itu. Saya nggak tahu dia sekarang ada di mana, di Borneo, di Kalimantan, atau di mana, saya nggak tahu. Ini kita pencar-pencar semuanya. Tadi saya ada cerita tentang salah satu tokoh waktu di Universitas Surabaya Selatan sini yang membantu kita masuk untuk bisa KKR di dalam, sekarang lagi ada di Medan. Tadi saya ada cerita satu lagi hamba Tuhan yang menjadi CGL waktu itu yang bisa membawa seorang petobat namanya Setiawan. Setiawan yang dulu keluar waktu kita KKR di Universitas Surabaya Selatan. Dia ketangkapnya di Rungkut waktu kita KKR di UPN. CGL-nya waktu itu adalah Pastor Lani yang sekarang lagi khotbah di GMS Sidoarjo. Jangan bingung ya, kalau saya tahu semuanya sekarang ini saya sudah riset dulu. Dia lagi di mana? Dia adalah gembala regional bersama dengan suaminya, Pastor Samuel Muji, yang dulu adalah salah satu anak muda di Satelit Timur. Sekarang mereka menggembalakan Bali. Di sini semua kayak kisah para rasul ceritanya. Jangan sampai generasi baru nggak tahu dan gigit jari dan nggak mengerti, oh ini gereja biasa. This is not. This is a church birth of revival. Still in revival, will birth more revivals. Ini adalah gereja yang dilahirkan dari kebangunan rohani, sedang di dalamnya, dan terus akan melahirkan kebangunan rohani yang baru. Haleluya. Semua karena dirham itu menjadi nyawanya. Bukan hanya gereja ini, nyawanya jemaat. Jemaat, saya ajari Anda untuk hidup begini. Karena orang-orang sebelummu sudah membuktikan bahwa hal itu ternyata dari hati Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan. Bersukacitalah bersama-sama dengan aku sebab dirhammu yang hilang itu telah kutemukan. Lebih sukacita lagi bukan cerita yang sudah ditemukan. Tapi kalau kemudian hari nanti kita menemukan lagi, itu lebih sukacita lagi. Karena saya dulu adalah dirham yang satu itu. Bukankah kita semua pernah menjadi satu dirham itu? Tapi sekarang saya sudah menjadi salah satu dari 9 dirham itu. Saya harus mencari yang satu yang masih terhilang itu. Aku berkata kepadamu demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Salah satu yang saya mau ceritakan adalah Pastor Ko Chen, salah satu petobat yang paling dikenal. Mungkin Anda tidak tahu ceritanya, tapi kalau tahu baru tahu bahwa ternyata salah satu petobat yang paling radikal diubahkan Tuhan di Surabaya Selatan. GMS Surabaya Selatan. Tapi di youth-nya ya, dulu namanya City of Faith, sekarang nggak pakai nama-nama, lebih gampang AOG Selatan. Ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, persis itu yang beliau alami di kolam baptisan, yaitu malaikat menyalaminya. Saya tahu dari mana, saya biografernya, saya bikinkan bukunya, saya menulis bukunya, yang berjudul 180 Degrees, 180 derajat, carilah di Pustaka Raja Wali terdekat. Begini ceritanya, karena saya boleh cerita-cerita dengan sisa waktu yang ada, yaitu 27 menit ke depan. Begini. Kebangunan rohani anak-anak muda, saya nggak usah ulangi lagi ibadah tadi, langsung lompat episode sekian. Terjadi kebangunan rohani. Salah satu boleh dikatakan yang paling kuat ngalami revival dulu. Dan KKR pertama di wilayahnya itu Surabaya Selatan. Belum namanya City of Faith, waktu itu baru saya pilah-pilahkan dari ceceran-ceceran anak-anak muda yang ketinggalan dan mereka semua terluka oleh pemimpin lama sehingga dari 800 itu menjadi tinggal 100 sekian orang dan itu yang saya adopsi di tangan karena saya diminta untuk memulihkan mereka. Akhirnya saya sanggupi dengan penuh doa. Saya banyak berdoa waktu itu saya baru nikah.
Saya banyak berdoa, malam hari saya begadang dengan Tuhan, pukul 12 sampai pukul 4 dan sebagainya itu saya doa minta kebangunan rohani. Lalu terjadi KKR. 4 bulan kemudian kita KKR kampus itu. Tadi saya sudah cerita bagaimana saya panggil dalam sebuah doa malam, itu ratusan anak muda. Saya beritahu sama mereka 4 bulan lagi kita masuk ke kampus itu. Dan terjadi. Nah setelah terjadinya kebangunan rohani itu anak-anak muda bertobat dalam jumlah banyak. Dalam satu malam 400 orang maju altar call, pakai lari bukan jalan. Kita harus seriusi. Kekuatan anak-anak muda-mudi saat itu di selatan nomor 1. Bukan barat, bukan timur. Nanti timur ada cerita sendiri. Timur akhirnya menjadi lautan manusia. Tapi selatan itu menjadi satelit dulu. Dan powernya semua di sini dulu. Surabaya Selatan. Kalau saya ngomong gini mungkin beberapa di sini Bapak Ibu berkata, apa relevannya buat kami itu muda-mudi? Hello, Bapak Ibu, muda-mudi itu sekarang usiamu. Sekarang mereka jadi om-om dan tante-tante. Tadi saya ngomong di grup gembala regional, mereka berkata, iya betul, kami dari saya juga, si istri gembala dari gembala regional mana, segalanya berkata, dia juga orang ternyata dulu, orangnya youth-nya Selatan. Dia cerita si ini sekarang jadi pemimpin di mana-mana, semua itu tersebar. Diaspora ditaburkan. Kami seriusi, kita mulai seriusi. Dan hari-hari itu setelah KKR tersebut, follow up terjadi. Lalu terjadi banyak peperangan rohani. Meskipun waktu itu belum jadi satelit, kita masih ngumpul dulu di Surabaya Pusat. Kumpul kebaktian jam 1, itu mulai kerasa animonya, mulai kerasa yang namanya hawanya itu banyak okultisme menyerang. Sampai sekarang saya rasa masih ada yang begituan. Ya, meskipun zaman sudah berbeda, tetapi tetap di mana-mana setan bekerja. Saya masih ingat ada banyak peperangan rohani yang terjadi. Ternyata itu berujung pertobatan dahsyat di antara anak-anak muda. Saya ingat salah satunya adalah pada waktu ibadah, di tengah-tengah kebaktian gitu, waktu itu yang berkhotbah bukan saya, jarang sekali, saya setiap minggu jam 1, saya dan istri saya selalu akan ada di kebaktian pemuda. Jam 10 di convention hall, di gedung yang sama, tapi di hall B-nya, itu bisa muat 600 orang. Lalu di hall A-nya, utama main hall-nya, itu bisa muat sekitar 2.000-an. 1.700 sih sebenarnya. Saya masih ingat, saya selalu hadir jam 1, nggak pernah bolong. Itu rumah bagi saya. Jadi saya selalu khotbah, tapi sekali-kali ada pendeta tamu. Saya masih ingat pendeta tamu suatu hari datang ke convention hall. Ini pendeta tamu dari gereja besar di Australia, saya tidak mau sebut namanya. Ini bukan gereja Indonesia. Dia berkunjung datang aja, lagi buat tur Indonesia, gereja kita terbuka. Saya masih ingat waktu itu orangnya tanya, dia adalah worship pastornya di gereja pusatnya atau di gereja cabang yang sama besarnya, yang besar, ya. Lalu dia berkata, tanya sama semuanya di situ. Siapa di sini mau jadi rockstar? Nggak ada yang angkat tangan. Siapa di sini mau jadi terkenal? Siapa mau jadi kaya dan konglomerat? Nggak ada yang angkat tangan, semuanya. Dia tiba-tiba curiga, mungkin dia salah tanya. Siapa di sini mau jadi pemberita Injil? Semua anak muda itu angkat tangan. Itu orang ngomong sama saya nanti hamba Tuhan. Your church is different. Kalau di tempat kami di Australia, kita harus pancing begitu dulu. Oh iya, saya bilang di sini semuanya tanya, kalau anak-anak muda itu zaman itu ya, ini yang remaja ya, lebih muda ya. Itu kalau ditanya, mau jadi apa? Aku mau jadi GW. Zaman dulu itu kata GW itu artinya gembala wilayah. Aku mau jadi GW. Aku mau jadi seperti GR, gembala regional. GD, gembala distrik, namanya agak beda lah, term-termnya dikit lah. Ya CGL dulu fasilitator, coach dulu namanya penilik wilayah. Belum sampai TL, belum sebesar itu. Sekarang sudah ada antara penilik wilayah, antara coach dengan gembala. Sekarang ada TL, tim leadersnya yang bisa pegang sampai 1.000 orang. Bisa pegang sampai 100 CG. Mereka semua mau jadi GW. Wah, this GW. Dia bilang, semua orang berkata, aku mau jadi GW. Semuanya, aku mau jadi pemberita Injil seperti Pak Pastor. Bukan saya loh ya. GW itu semua anak-anak muda itu loh, masih pakai seragam sama mereka sama. Itu nafasnya. Nah sekarang ini orang-orang masih bersama dengan kami. Di antara itu Pastor Fuji dan sebagainya.
Pastor Puji itu malah di remaja, meskipun usianya udah lebih tua, usianya udah pemuda. Tapi Pastor Lena itu di choirnya, youth jam 1. Dan ketemu di Belanga, ketemu di ladang misi lah. Kayak gitu ceritanya. Jimmy, kau ingat, kamu dulu di Surabaya Pusat sama Emmy. Ya kan? Makanya dulu kalau setiap kali menyembah Tuhan juga noleh kanan kiri. Ternyata cari Emmy. Ketemu juga jodohnya. Ini anak youth saya nih, ibadah pusat. Suaminya sekarang singer, istrinya sekretaris saya. Saya ingin Anda untuk mengerti sesuatu, bahwa Tuhan itu membuat pelita itu nyala. Ini ada ceritanya. Jadi lupa nih, gara-gara Jimmy. Sampai mana tadi? Iya tahu, sebelum Jimmy please. Oh iya, mau jadi GW gitu ya. Nah suatu hari, salah satu ada pengkhotbah lagi, tapi kali ini bukan orang Indonesia, bukan dari gereja yang sama. Di musim itu kan saya buka, minggu-minggu itu lalu ada orang luar negeri, bukan orang Asia, berkhotbah di youth-nya jam 1. Pas lagi khotbah, nggak masuk, rasa atmosfernya berat. Kadang-kadang atmosfer berat itu kita kerasa-kerasaan, kita yang mungkin nggak percaya diri atau apa, tapi hari itu saya tahu something is so wrong. Dan kasihan sekali pemain keyboardnya dimarahi sama dia pakai Inggris, nggak tahu, semoga dia nggak terlalu ngerti, tapi mahasiswa ya pasti ngerti dikit-dikit. Dimarahin, saya di situ tuh juga nggak, loh, aku ini buka diri supaya orang luar datang, aduh khotbahnya bisa bagus, tapi kalau nggak cinta jemaat, saya nggak kasih kesempatan, Tuhan lain kali, aduh Tuhan, ya sudah apa-apa, saya nggak marah lah, percuma saya marah, toh orangnya di atas, nggak ngangkat kan, dimarahin, kamu tuh gini-gini kurang, sudah selesai, dia turun, khotbahnya cut short, pendek, kasihkan saya pegang mikrofonnya, saya bilang thank you, dan dia turun, mumpung ya, lebih baik kamu turun, gitulah ya, kalau nggak siap, saya naik ke atas, saya pegang handle gini, handheld, mikrofon. Tiba-tiba Roh Kudus ngomong sama saya, kamu disantet. Ibadah ini santet, kamu disantet, kamu diguna-guna. Saya langsung bilang, di sini ada yang bawa voodoo. Kaget. Waktu saya ngomong gitu, dari row kedua, jangan takut ya. Persis tempat duduk Anda ini, ada satu orang terpental keluar, seorang laki-laki. Dari Jawa Tengah. Dia datang jauh-jauh dan dia belajar semua ilmu itu dari situ, dan juga dari Bali. Terpental dia keluar, langsung kesurupan. Saya patahkan dalam nama Yesus. Saya ajak semua jemaat untuk berbahasa roh, berhenti sejenak, waktu setelah selesai khotbah itu sebelum saya lanjutkan, saya lihat balkoni. Saya berkata, dalam nama Yesus semua roh-roh jahat dari orang itu terpental keluar. Di sana ada juga yang kesurupan, di sana ada kesurupan. Seperti transfer-transferan orang-orang yang baru, yang belum diisi dengan Roh Kudus. Saya tangking dalam nama Yesus. Lalu saya ajak dia ketemu di pastoral. Kamu siapa? Ketahuanlah sama semua teman-teman aktivis kita, dia bawa boneka, menyerupai saya, itu boneka pasti ganteng sekali. Canda, just joking. Ditusuk-tusuk di WC, nggak mempan ke saya. Kena ke pendetanya, yang khotbah. Mungkin nggak kena untuk buat dia mati, tapi buat dia risih. Makanya setiap kali kita naik ke atas ini, kita harus ready spiritually. Kurang doa jangan naik ke atas, hanya bisa khotbah. Lalu setelah itu, saya bilang sama dia, kamu bertobat hari ini atau kamu mati. Karena waktu dia terpental itu semacam muntah darah dia. Kena pukul sendiri. Hari itu kita bawa di baptisan di antara 26 orang yang dibaptis. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saya bilang kok tiba-tiba kebangunan rohani yang sifatnya puji-pujian, lompat-lompat seperti ini, Injil diberitakan, anak-anak muda diubahkan, kok tiba-tiba jadi bahaya ya. Saya bilang ada apa ya Tuhan? Lalu Faith, Satelit Faith, City of Faith. Zaman itu namanya itu, bukan AUG Selatan. Mengadakan retreat di Bukit Doa, di Prigen. Naiklah ke sana. Saya pergi ke situ, ini zaman-zaman saya pergi ke sana. Tapi waktu saya belum ke sana, saya mendapat telepon dari istri saya. Tiba-tiba ada satu situasi bahaya di perkantoran kami. Waktu zaman-zaman itu masih awal-awal ya, saya barusan handle anak-anak muda ini di tahun 2000-an. Itu jadi di dalam tempat saya dulu bekerja di marketplace, tempat istri saya sekarang ada di sana, itu didatangi, dikeroyok oleh orang-orang yang kami tidak punya musuh. Saya yakin itu akibat daripada penginjilan saya selama 1 tahun dari 98 sampai 99. Kan banyak orang bertobat ya. Yang dulu kemarin ikut LC, saya ceritain tentang Mutiara itu, saya bawa 300 orang kepada Tuhan,
yang tidak berlatar belakang gereja, 300 people dibaptiskan di GMS. Tanpa tahu itu saya yang bawa, tapi saya yang menghitung, saya yang bawa mereka ke kolam baptisan itu sampai dalam 1 tahun. Itu mungkin di antara itu ada yang dipakai sama roh jahat untuk berbuat sesuatu yang merugikan, bisa merugikan banyak orang dan memang tujuannya adalah untuk menyerang. Singkat cerita saya ditelepon itu di KKR-nya AOG Selatan zaman itu. 600 orang kalau nggak salah itu lagi kumpul di Bukit Doa. Saya ditelepon tapi istri saya itu dewasa rohani, dia berkata, aku teleponin itu supaya kita berdoa. Kamu tahu nggak bisa apa-apa, turun juga terlambat. Kita sudah telepon minta bala bantuan tapi memang belum datang. Entah kenapa, tapi intinya singkat cerita, saya itu seperti anjlok hati saya seperti bungee jumping. Apakah ini terakhir kali saya akan mendengar pengantin baruku suaranya? Aku tidak akan pernah ketemu dia lagi. Itu semua orang udah bawa, katanya udah bawa. Nah, sulit mau bakar lah puluhan orang. Saya doa sama dia, tutup sesi itu di KKR-nya Youth Selatan, Satelit Selatan. Judulnya Sukacita Tuhan adalah kekuatanku. Ya apa caranya saya sukacita? Turun ke bawah naik mobil juga nggak terlambat sudah. Khotbah gimana? Akhirnya tahu kan gayanya pemasa-remasa kalau nyanyi itu. Lompat-lompat sekarang telah tiba oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita iblis dikalahkan. You have turned my morning into dancing. Dulu belum ada Cuman berubah zaman aja. Cuma berubah lagu aja tapi kebangunannya sama. Saya lompat tapi nangis dan beberapa anak-anak muda penilik-penilik wilayah itu menyadari, semua coach itu melihat mata saya. Kenapa Ko Philip nangis? Di atas mimbar saya sampaikan firman dan terakhirnya saya beritahukan, ini yang terjadi, doakan. Kaget saya mestinya nginep, saya langsung turun ke bawah. Telepon gak tembus ke istri saya. Aduh, hati saya sudah pas telepon sudah habis hatiku. Tapi tiba-tiba diterima, saya masih belum percaya ini malaikat atau... Ternyata ada cerita bagaimana ada sekelompok orang yang lain, bukan bala bantuan yang kami harapkan, mengkonfrontasi orang-orang itu dan orang-orang itu pergi dan lari dan ketakutan. Dan bala bantuan yang datang ini, ketika dicari lagi, mereka sudah tidak ada, tiba-tiba lenyap. Saya melihat pertolongan Tuhan, tapi saya bertanya, kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Saya bilang, why so dangerous? Dan Tuhan bilang gini, kamu menyapu rumah, untuk dapat dirham, kamu bisa ketemu kalajengking di bawah kolong. Paham aku. Saya jadi mengerti konsep ini. Kita nggak bahaya, kita aman, karena kita tidur di atas ranjang. Tapi kalau kita menyapu di bawah ranjang, atau kita mulai ke ceiling, ke langit-langit, jangan kaget tiba-tiba, Anda akan ketemu laba-laba. Tapi Tuhan berkata, kamu tetap berada di tempat yang paling aman kalau kamu itu mengikuti aku. Aku tidak ada di kandang 99 itu. Aku tuh bersama dengan satu itu. Meskipun waktu kamu keluar, kamu kan lihat jurang, kamu harus turun bersama dengan aku. Lebih enak berada di dalam kandangnya domba. Atau mungkin kamu akan ketemu serigala. Siapa tahu salah satu ekor itu yang memang terhilang itu sedang di mulutnya serigala sudah mau dikunyah. Kamu harus lawan taringnya. You are still safer with me. Kau lebih aman dengan saya daripada kamu tidak berbuat apa-apa. Nangkep saya. Tuhan, saya berkata sama Tuhan, kalau gitu Tuhan, penuai harus mendapat upahnya, kebaktian sebelumnya itu ayatnya. Aku minta upah. Aku minta orang-orang yang seharusnya mati binasa, bertobat, terima Tuhan, diselamatkan. Karena ketaatan kami. Ketaatan kami itu bukan seperti piala di hadapan Tuhan, jangan gaya. Tapi kita bisa punya iman pada Tuhan dengan rendah hati berkata, Lord, count my obedience. Perhitungkan meskipun aku ini bukan apa-apa, perhitungkan dan jadikan jiwa, aku tidak minta harta. Jadikan jiwa. Dan Tuhan dengar, kenapa kok dangerous ya, santai. Lalu habis itu kayak begini. Baik itu bahaya secara rohani, alam roh, bahaya secara nyata. Saya berkata, Tuhan, why ya? Akhirnya pulang, tak lama setelah itu kita rebukan-rebukan, cari tempat, cari gedung. Ketemulah satu tempat, kita imani kan, tak lama yang lalu kan kita barusan KKR di sebuah kampus. Kita minta sama Tuhan tempat dekat, puji Tuhan dapat sebelah waktu itu. Saya masih ingat kok pergi cari tempat itu, rame-rame, itu masih semak belukar. Kami pergi beberapa orang, termasuk di situ saya ditemani sama waktu itu gembala Youth Pusat, Pastor Onggo zaman itu.
Lalu waktu saya ketemu, di situ ketemu triplek-triplek atau tempat-tempat yang menghalangi. Siapa suruh dia binaraga? Saya bilang, "Onggo, silahkan." Ditendang sama dia. Ditendang. Itunya apa namanya, triplek apa, yang kayu apa. Akhirnya kita melihat dalamnya segala, kita imani dan dapat. Puji Tuhan loh. Kita minta jiwa, Tuhan kasih rumah dulu untuk jiwa-jiwa itu. Tapi saya tahu bukan gedungnya. Spiritnya itu sama people-nya, sama orangnya. Akhirnya tempat jadi, dibikinkan tempat di mana nanti juga dijadikan perkantoran anak muda di hari biasa. Datanglah yang namanya maba. Saat-saat maba, mahasiswa baru, masuknya mahasiswa dari luar kota, luar pulau juga, bahkan dari dalam kota, itu di bulan-bulan apa? Ya sekarang ini, bulan-bulan Agustus, September ini. Kan maba, gak tahu zaman sekarang ya, dulu kan selalu ada peloncoannya. Disuruh cari aneh-aneh lah, bulu angsa yang gimana. Pokoknya kalau orang itu harus dibuat benar-benar seperti disiplin tinggi militerisme gitu, cari sesuatu yang mustahil gitu. Puji Tuhan, kalau saya lihat kata mustahil itu saya langsung selera. Karena di situ kesempatan Tuhan dipermuliakan. Saya bilang sama teman-teman, mulai hari ini kita tidak sebut itu sebagai maba, season maba, musim maba. Saya sebut itu sebagai golden moment. Golden moment. Kita adakan, kita kumpul di tempat ini. Kita kan sudah dapat gedungnya, ada kolam baptisannya. Kita akan kumpulkan orang-anak kos-kosan segala, lu butuh apa? Angsa, cari angsa, ayo kita ke seluruh dunia, potong bebek angsa, angsa di kuali. Nyonya minta dan sabun, kita ladeni. Kita kemana-mana cari. Itu anak-anak ya, anak-anak muda ya, demi dirham yang hilang, cari bulu angsa yang hilang. Demi dirham yang hilang, menyapu segalanya itu kadang-kadang harus cari yang diminta oleh kakak-kakak kelasnya. Yang mengharuskan mereka punya ini, punya itu sebagai orientasi. Kita cari selama itu halal, selama itu legal. Itu teman-teman kita itu, semua orang-orang kita di kampus itu, mereka sungguh-sungguh di Surabaya Selatan ini membantu adik-adik kelas mereka yang masih ijo-ijo datang, masih polos-polos datang dari luar kota, luar pulau, baru lepas lulus dari baju SMA atau SMU, dibantu demi cari dirham. Kita cari barang-barang yang gak kepikiran adakah barang itu seperti yang diminta oleh kakak kelas. Ya ginilah model kira-kira fotonya ini. Salah satunya nanti Anda akan kenali wajah ini sebab dia sekarang jauh lebih ganteng. Ini pasar duduk. Ini pastor, ini seharusnya ini ya. Pastor Thomas Kojian, ini kok ada janggutnya dia. Dia sekarang, ya enggak sih, dulu lebih ganteng sih. Tapi ya lumayan ya. Ini pasar duduk, ini modelnya kayak gini. Semua orang-orang langsung cangkruan bantu teman-teman. Dan dia adalah seorang pecandu obat yang pernah merampok rumah papanya sendiri untuk bisa beli obat. Waktu ditemukan dalam bentuk tengkorak yang kering. Tapi puji Tuhan, CGL-nya hari ini menjadi gembala regional istri dan menjadi couple gembala regional di Sumatera. Namanya Trivena. Dulu adalah CGL-nya AOG Selatan, belum zaman nama AOG. AOG itu baru keluar nama itu di 2009 atau 10 ya. 2010, waktu kita KKR di Juanda. Sebelum itu namanya Remasa. Trivena itu CGL leadernya. Dia pernah cerita dan juga ada di bukunya. Waktu dia sedang dalam kondisi hampir overdosis, dia nggak bisa berdiri, tergeletak seperti itu. Mungkin di selokan sudah, mungkin di luar pub. Yang angkat dia itu adalah teman-teman CG-nya. Diwarasin, digitari, didoakan sampai dia siluman. Saya bilang apa? Mestinya apa? Iya, sorry Cien. Sampai dia siuman dari, sebelumnya dia siluman jadi siuman. Itu loh maksudku. Sampai dia siuman, sampai dia sadar. Itu CGL-nya. Sama satu orang lagi. Pokoknya orang-orang CG ini. Jangan pernah kau lihat seperti, oh gembala regional. Wah, jadi pemimpin ya, jadi bos ya. You know how. Mereka dari sini itu ke situ itu. Nggak tahu perjuangannya. Sekarang dia menikah. Beliau menikah. Trivena dengan Pastor Maxi. Bangsawan di antara gembala regional, kalau Pastor Kojian lebih seperti preman.
Pastor Maxi ini dimenangkan Tuhan itu di Tomohon atau Tondano ya, saya lupa. Salah satu kota itu di sebelah Manado. Dia dulu paling benci saya. Ya nggak tahu tuh benci nggak, pokoknya nggak suka lah. Dia paling nggak suka bahasa lidah, bahasa roh apa itu. Tapi anehnya suatu hari dia baca-baca buku. Tiba-tiba Roh Kudus jamah dia. Pastor Maxi dan Pastor Vena menjadi suami istri gembalakan Sumatera. Padahal Pastor Maxi orang Sulawesi Utara Sulut. Pastor Vena orang Surabaya. Tapi ini orang Solo ini. Pastor Kocen ini. Istrinya juga orang Solo, lebih Solo dari dia. Istrinya namanya Pastor Erna. Itu dari Kebangunan Rohani beda liga. Pastor Erna itu bersama dengan Pastor Lipi adalah jemaat mula-mula Pastor Moro ketika Pastor Moro pindah ke Salatiga menjadi mahasiswa. Waktu dari Ungaran saya tidak langsung gembalakan dia. Dia itu adalah lingkar kedua ketiga, nggak langsung ke saya. Saya punya murid langsung tuh Pastor Yohanes. Pastor Moro pergi ke Salatiga, terjadi kebangunan rohani sampai dosennya pun terima Tuhan dan menjadi jemaatnya. Itu dari cuman segelintir orang. Waktu itu kita KKR pertama itu bukan di universitas swasta di Surabaya Selatan, tapi di universitas swasta di Salatiga. September itu, lalu Oktobernya baru di sini di Surabaya Selatan. Itu terjadi kebangunan rohani sampai menjadi 1.000 muda-mudi, termasuk cerita tadi yang saya ceritakan salah satu jemaat setelah CT, setelah kumpul bersama-sama doa bersama dengan Pastor Moro, mereka pulang agak kemalaman, ditodong sama seorang penjahat, penodongnya didoakan, bertobat dengan pisau masih begini. This is not an ordinary church. Pastor Erna adalah muridnya Pastor Moro. Pastor Erna, Pastor Bernard, sekarang jadi Jawa Tengah. Ini sampai jodoh-jodohan. Pastor Anita itu bukan dari kelompoknya Ungaran, ini dari kelompoknya Surabaya. Jadi Pastor Erna itu saya ketemu sama Pastor Kocen itu di ladang misi. Ketika saya utus mereka semuanya satu grup anak-anak muda pergi ke Sulawesi. Tahu nggak mereka jatuh cintanya di mana? Jatuh cinta bersemi di dalam waktu dia mengunci. Gini loh ceritanya, suatu hari waktu gereja. Saya lompat-lompat ya, cerita nggak apa-apa ya. Karena banyak nih, saya nggak tahu mau dari mana, nggak tahu mau berakhir di mana. Suatu hari kan gereja kita itu berkembang. Pastor Kocen bukan gembala pertama, Pastor Yudi itu pernah di GMS Sulawesi. Pastor Fuji juga pernah di sana, sebelum saya utus dia ke Malaysia sebentar. Lalu baru dari situ ke Jakarta. Itu setelah Pastor Kocen, peperangan rohani itu meningkat. Memang orang ini bawa peperangan rohani. Ya memang meningkat dari dulu sih. Pastor Yudi itu cerita bagaimana tiba-tiba ada ular di dalam rumahnya. Itu nggak mungkin kan. Anaknya masih kecil tuh Kenny yang mau menikah. Nanti bulan depan saya berkati. Lalu habis itu Pastor Yudi dulu kan dari sini Surabaya Selatan dulu gembalamu. Lalu habis itu setelah Pastor Kocen datang memimpin mereka. Suatu hari ada orang yang cuman mentah-mentah aja. Orang itu kan gampang terbakar ya. Kalau melihat gereja itu beda. Kalau biasanya tradisional lalu tiba-tiba di sini penuh kehidupan. Orang-orang terjadi perubahan. Orang belum bisa merumuskan apa yang terjadi. Langsung cepat-cepat bilang sesat dan segalanya. Hanya karena apa sih? Hanya karena kita itu penuh Roh Kudus itu kah? Lihat dong buah-buahnya. Orang-orang yang narkoba, lepaskan narkobanya. Orang-orang yang hidup bebas. Seperti orang yang sudah menikah, tiba-tiba mereka hubungannya dibenarkan. Orang gak lihat itu. Datang satu orang bawa golok. Mana pendetanya? Masuk ke rumah. Larilah semua misionaris kita. Pastor Kocen yang kurus itu. Dan Pastor Erna yang cantik tapi kecil imut itu. Lari mereka sama-sama ketemu. Kunci diri di WC. Atau di balik lemari atau mana pokoknya kunci di situ. Dan waktu mereka tutup itu dan sambil berdoa supaya jangan bernafas seperti vampir gitu. Jangan sampai bernafas nanti ketahuan gitu ya. Sama vampirnya gitu ya. Mereka waktu tidak bernafas pandang-pandangan. When I fall in love. Oh, serang ya. Jatuh cintanya sedang mengelak golok. Masuk ke rumah. Mau bunuh mereka. Karena beritakan Injil. You kira it's easy untuk kita jadi pendeta? Ini cerita semua kebangunan rohani. Mereka jatuh cinta di sini. Saya ceritain dulu kenapa apa yang terjadi dengan pria kurus ini. Setelah bolak-balik ditekuni, ditelateni oleh CGL-nya dan orang CGL-nya Trivena dan kawan-kawan. Akhirnya dia datang ke gereja. Memberi diri dibaptis. Dia bukan saya yang nobatkan. Semua ini Yesus yang nobatkan tapi melalui siapa? Bukan melalui saya. Saya ketemu dia nanti tanpa disengaja. Ceritanya dia datang ke kolam baptisan menjadi salah satu anak muda yang dibaptis. Karena dia dulu ada pecandu obat, pecandu berat. Jadi orang juga tidak kaget lah ya kalau dia kelakuannya aneh-aneh. Tapi saya tahu kali itu berubah.
Bukan karena obat, karena dia sudah lepaskan dan dia sudah dibebaskan Tuhan. Tapi waktu masuk ke kolam baptisan itu, teman-teman yang ada itu melihat dia menyalami. Di tangan, di udara gini, salaman sama orang. Nanti beliau cerita, hari aku dibaptis, aku didatangi oleh, ini tanya sendiri aja, baca bukunya, saya nulis sudah bertahun-tahun yang lalu, 1 atau 2 malaikat datang salami dia di kolam baptisan. Itu yang disebut di ayat ini, akan ada malaikat di sorga akan bersuka cita karena 1 orang bertobat. Belum selesai sampai situ, saya belum ketemu kan. Dia sudah salaman dengan malaikat. Teman-teman nanti tanya, kenapa waktu dibaptis itu kamu begini? Untuk keluar. Gitu. Salaman sama malaikat. Makanya terjadi peperangan rohani yang luar biasa. Baik itu santet lah, sampai yang bahaya nyata lah, mau dibakar lah. Karena ketemu laba-laba. Ketemu serigala, menghadapi taringnya. Tapi saya tidak pernah sama sekali menyesali ketemu kalajengking. Kalau tidak ketemu kalajengking, dulu nggak ketemu, di sebelahnya ada dirham. Lihat kami, tetap hidup mati kami di tangan Tuhan. Kalau dalam Tuhan itu, kau tidak bisa lebih hidup, tidak bisa lebih mati. Semua itu sepengizinan. Jadi kalau kita aman, jangan kau rasa aman. Kalau di luar Tuhan, kau tidak pernah aman. Kalau dalam Tuhan, kelihatannya bahaya. Kayaknya mau mati terus nyaris-nyaris, nggak bisa. Die hard. Tuhan bilang belum, ya nggak bisa. Yang penting kita taat dalam poros kehendak Allah. Dirham itulah yang membuat pelitaku nyala. Saya khotbah seperti ini, di tempat yang tadi saya maksudkan itu, di kolam baptisan, tempat yang ditendangi sama onggo, triplek-tripleknya itu menjadi kolam baptisan tempat beliau dibaptis. Dan suatu hari saya sedang berkhotbah di sana, setelah selesai khotbah saya harus pergi, kan dari faith, saya harus pergi ke fire. Dulu namanya sih aneh-aneh, fire, harvest, salvation, city of need. Jadi saya mau pergi dari situ, dari selatan saya langsung pergi ke timur, atau kemana. Dulu itu banyak tempat ibadahnya, karena nggak ada tempat yang layak. Akhirnya saya mau pergi, jalan cepat-cepat setelah khotbah. Itu ya Roh Kudus, tahu loh saya itu sudah overtime, jadi saya memang sudah ada history overtime. Jangan ikut ya, Jeremy. Jadi saya udah mau cabut itu, saya udah mau pergi. Tiba-tiba tuh Roh Kudus ngomong dengan jelas, balik, salami orang itu. Saya disuruh nyalami. Dari segitu banyak orang, kalau jemaat salam-salaman itu saya suka. Tapi kan perlu waktu, dan saya udah terlambat. Di situ sudah ditunggu, jangan sampai mereka nambah 3 lagu. Saya lari diberitahu sama Roh Kudus, balik, saya disuruh salami loh. Ngapain saya suruh salami salah satu jemaat? Lagi tergesa-gesa, keburu-buru. Saya pergi ke situ, ketemu satu orang kerempeng kayak tengkorak. Itu matanya itu kelihatan masih bekas-bekas. Kita tahu lah kalau orang ngobat, matanya itu juga berarti. Tapi dulu ya, dia kan sudah selesai meskipun dia sudah dipulihkan. Tapi kan tetap masih medok, badannya itu masih kelihatan gitu loh. Tapi sekarang beda, gara-gara Erna. Dia sudah didandani lah ceritanya. Saya datengin dia, saya salami dia. Ini ya Tuhan, seperti Samuel yang cari Daud. Siapa? Saya kira mau salami siapa itu saya masih ragu. Ini ya. Saya salami dia. Beritahu dia, you'll be a mighty preacher. Hah? Salah kau Tuhan. Dalam hati, hampir saya ngomong gitu. Kalau saya ngomong gitu, saya berdosa. Tuhan tidak pernah salah. Apa gak salah Tuhan? Kamu akan menjadi pengkhotbah yang besar. Hamba Tuhan yang besar. Lepas, pergi. Saya pergi khotbah. Itulah Pastor Thomas Budianto. Budianto ya, betul ya? Karena saya manggilnya Jen. Itulah Pastor Kok Jen. Hari ini, dia memegang Sulawesi, tempat yang paling kasar, paling keras. Sulawesi, Ambon, Papua, Sulam Papua, dan NTT. Orang-orang yang paling gagah, paling keras bisa jadi ada di Indonesia sebelah sana. Orang-orang yang paling tegas, paling berperawakan, yang paling benar-benar yang paling apa ya, yang paling orang-orang yang paling laut. Tapi orang-orang yang paling baik itu sungguhan di Indonesia Timur. Casingnya itu kayak, tegas. Tapi dalamnya itu baik. Tapi karena Pastor Kojian, mereka semua satu-satu hari ini benar-benar menjadi anak visi, luluh luar dalamnya. Saya ngerti sekarang kenapa saya ngalami peperangan rohani ketemu laba-laba. Satu jiwa ini berharga. Ini adalah anakmu dari GMS Surabaya Selatan. Kasih tepuk tangan Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita hampiri tahta Tuhan. Haleluya, overtime saya hanya
5 menit saja. Are you blessed? Coba Anda lihat. Sekarang saya minta Anda semuanya di sini untuk merefleksikan diri. Tuhan, sudahkah pelitaku menyala? Apakah pelitaku padam? Pakai aku ya Tuhan Yesus. Aku mau membawa Injil-Mu sampai jauh. Bukan kebetulan, bukan tanpa disengaja aku berada di Surabaya Selatan. Hari ini aku dipilih oleh Tuhan. Aku termasuk kaki yang akan membawa kabar baik kepada orang lain. Jangan jadikan aku jemaat biasa. Dosa lo jadi jemaat biasa, ilegal di gereja ini. Jadi jemaat biasa. It's never your calling. Dan tidak pernah menjadi visi kami, kenapa kami buka gereja di sini. Bukan menjadikan jemaat, menjadikan murid. Sing a song with me.